Ini bahannya ada 250 gram daging sapi cincang atau giling. Beli di supermarket, kemudian aku taruh di freezer hingga beku. Nah, ini udah setengah beku seperti ini, mau aku pakai ya. Ini kalau ini daging ayam cincangnya 100 gram sama kondisinya setengah beku. Kemudian nih bahan utama lainnya aku pakai 3 lembar roti tawar, beratnya sekitar 117 gram. Ini aku pakai roti tawar gandum ya, mau pakai roti tawar biasa juga boleh, tapi gandum kan lebih sehat ya. Kemudian ini ada 200 ml susu. Nah, kemudian ada 2 butir telur, 30 gram tepung terigu. Kemudian ini ada 15 gram bawang merah goreng, 15 gram bawang putih goreng. Ini bikin sendiri ya, bawang putih goreng. Kalau bawang merah goreng ini aku beli aja. Kemudian ini ada 15 gram brown sugar atau gula palem. Ini aku pakai yang ini, brown sugar atau pakai gula palem biasa ya. Kemudian ada kaldu ayam bubuknya 5 gram. Pala bubuk boleh pakai 1-2 gram atau sekitar setengah sendok teh. Garamnya 5 gram, ini merica juga boleh 1-2 gram sesuai selera, aku nggak terlalu banyak karena untuk anak-anak. Nah, kemudian bahan dari rolade atau galantin itu biasanya pasti pakai chicken luncheon. Ini ada yang ayam, ini ada yang sapi, beef luncheon. Lihat ya, ini beef luncheon, ini chicken luncheon. Di Indonesia ada merek Pronas ya, ini yang ukuran besar. Kemudian ini ada merek lain juga. Di sini semua halal ya, dari toko Turki. Atau misalnya susah cari chicken luncheon, pakai kornet sapi biasa juga nggak apa-apa. Ini kornet sapi ya, kornet beef. Di Indonesia kan banyak ya kornet beef yang merek Pronas atau merek Libby. Nah, atau bisa pakai ini liver paste. Di Indonesia mereknya Bernardi ya. Nanti semua linknya aku kasih ya untuk yang merek-merek yang ada di Indonesia. Hal yang pertama kita kerjakan, kita potong-potong dulu roti tawar kecil-kecil, kemudian kita rendam susu ya. Kita kasih susunya, kita diamkan supaya susunya terserap ke roti, nggak rotinya jadi lembut. Kemudian nih aku mau pakai luncheon meatnya yang rasa sapi ya. Bentuknya seperti ini, luncheon. Tuh. Atau kalau nggak ada luncheon bisa pakai daging burger yang di supermarket itu biasanya di lemari pendingin. Ya. Tuh dia padat ya. Kalau luncheon tuh padat, kalau cornet ya kan empuk ya. Jadi ini harus dihaluskan di blender. Oke, ini jadi pakai luncheonnya sekitar 100 gram ya. Kita haluskan dulu bawang-bawangannya, campur dengan tepung, dengan bumbu supaya halus. Kemudian masukkan daging dan luncheonnya, daging sapi, daging ayam. Kita blender lagi. Kemudian masukkan telur dan rotinya ya. Tambahkan telur. Kemudian nih rotinya sudah lembut. Kita aduk dulu, kemudian di blender lagi. Biasa suka ada yang nggak rata ini di pinggir-pinggir sini ya. Kita ketengahin supaya teraduk semua ya. Jadi adonannya benar-benar halus, merata. Roti, daging, telur, luncheon semua tercampur rata jadi adonan yang halus.
Oke, kita blender lagi. Sudah ya, sudah halus. Seperti ini, bisa dilihat adonannya. Bisa dilihat, ini adonannya seperti ini. Tuh teksturnya, dia nggak encer, tapi juga nggak padat. Tuh ya, kayak gini. Oke, jadi nanti dia bagus kalau dibentuk adonan galantin. Sekarang kita simpan dulu di kulkas ya, supaya adonannya dingin. Kalau untuk galantin, untuk adonan bakso, untuk rolade, isian ayam kodok, bagus kalau dingin. Jadi nanti hasilnya bisa kenyal, garing, tanpa baking powder, tanpa tepung-tepungan tapioka. Sekarang kita bentuk adonan galantinnya ya. Jadi satu resep jadi adonan sekitar 850 gram. Kemudian ini udah aku bagi dua, masing-masing sekitar 425 gram. Kemudian kita siapkan ini aluminium foil dan dilapisi dengan baking paper supaya nggak lengket ya, karena kalau pakai alu foil aja biasanya dia lengket. Kemudian adonannya tinggal kita taruh di atas sini, kemudian nanti kita gulung. Kalau mau jadi gulungan besar jadi 2, tapi kalau misalnya gulungannya mau kecil bisa jadi 3 atau jadi 4 ya, sesuai selera aja. Tinggal adonannya dibagi berapa, mau dibagi 2, mau dibagi 3, atau dibagi 4. Dan seperti ini tinggal kita rapikan aja supaya panjangnya sama ya, lebarnya sama. Nanti digulung dia kan akan ditekan. Oke, seperti ini. Kemudian kita gulung pakai baking paper supaya nggak lengket ya. Dia kan ada lapisan lilinnya, jadi mangkalnya nggak lengket. Seperti ini. Kemudian kita kunci pinggir-pinggirnya supaya padat. Panjangnya kita samakan. Ini ya. Kemudian tinggal kita kukus. Oke, udah jadi 2 gulung ya, tinggal kita kukus. Kita kukus ya, kurang lebih lamanya 25-30 menit. Ini udah dikukus selama kurang lebih 30 menit ya. Kita dinginkan baru kita buka gulungannya. Ini udah dikukus, udah dingin, kita buka ya. Kita lihat hasilnya. Tuh, kalau pakai double jadi nggak lengket. Tuh, jadinya bagus banget ya. Tuh. Oke. Jadinya bagus. Padat. Tapi nggak keras. Ya. Kita buka satu lagi. Ya. Oke.
Kemudian bisa digoreng, deep fried, atau kita oven, kita beri olesan seperti kita membuat ayam kodok ya. Terserah mau pilih yang mana. Kalau aku sukanya di oven, dioles-oles gitu, jadi lebih enak lagi. Sekarang kita poles olesannya ya. Untuk resep olesannya bisa lihat di video terpisah atau lihat aja di perinan resepnya ya, oke? Nah, ini kita poles bolak-balik ya, seluruh bagiannya harus diolesi merata. Kemudian nanti setelah di oven kita poles lagi setengah jalan supaya olesannya lebih tebal dan mengkilap. Setelah matang di oven, galantinnya bisa langsung kita sajikan, kita tata di piring saji dengan cantik seperti ini. Jika untuk hantaran tentu saja harus tunggu agak dingin dulu ya, baru kita susun di piring saji, kita beri pelengkapnya. Pelengkapnya jadi harus disiapkan terlebih dahulu ya. Kemudian bisa kita bungkus seperti ini. Dengan cantik di Indonesia pasti lebih banyak pilihan kemasan yang cantik ya. Nah, kalau untuk langsung dimakan, panas-panas kita siramkan sausnya. Enak banget deh. Langsung dicoba resepnya. Makasih.